Apakah dia tentara, apakah dia tidak tentara? Kalau ada orang yang menjanjikan uang, menjanjikan lulus dengan meminta imbalan uang, saya pastikan sekarang tidak ada itu, dan jangan percaya dengan itu. Udah banyak yang korban yang seperti itu. Mungkin saja orang itu kemudian melakukan kegiatan itu, ya, menjanjikan dalam rangka supaya dapat uang dan lain sebagainya. Ya. Maka saya pastikan, saya ulangi lagi kesempatan yang baik ini kepada Bapak Ibu sekalian, jangan pernah percaya, jangan pernah nuruti, ngikuti ada orang yang menjadikan lulus dengan minta imbalan. Nanti kalau sudah lulus saja baru dikasih, itu juga bohong. Banyak modusnya yang kayak gitu. Memutuskan seorang lulus itu atau nggak lulus itu berdasarkan diskusi tim. Oh, saya kesehatan Pak, anak ini begini, oh jasmaninya begini, oh ini tadi begini, harian posturnya begini dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena profesi tentara itu adalah profesi yang spesifik, profesi yang khusus yang berbeda dengan profesi yang lain. Berikutnya, nah ini tadi tidak dipungut biaya, nggak ada dipungut biaya, kecuali biaya pribadi, fotokopi, transportasi dari rumah ke sini, ya, itu biaya masing-masing, jajan di warung, kantin, ya, itu biaya masing-masing. Tetapi dalam hal mendaftar tidak dipungut biaya. Misalnya begitu mendaftar dipungut 20.000 misalnya, nggak ada yang nggak gitu. Semuanya gratis. Berikutnya yang lalu itu minimal 163, minimal 163 cm minimal. Dalam yang sekarang ini diturunkan itu cukup 160 minimal. Udah kita nyatakan lulus dari tes tinggi badan. 100 cukup 160. Kemudian nanti akan melaksanakan tes kesehatan setelah melaksanakan tes ini. Dengan bagaimana satu kali setiap tahun. Jadi setiap tahun itu sekali nggak seleksi seperti ini. Jadi kalau anaknya Bapak Ibu sekarang misalnya nanti pada seleksi kali ini belum beruntung lulus sampai habis umur, berarti kalau habis umur ya itu berarti keputusan Allah nggak kesana jalannya. Kalau menurut saya ini tesnya sekali tes pengumuman atau setelah semua tes baru pengumuman atau gimana Pak? Maksudnya kesehatan itu kan jadikan satu, apakah sekali tes langsung kita pengumuman ataukah seluruhnya baru pengumuman? Itu saja Pak yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menggunakan sistem gugur. Maka kemarin sudah dilakukan tes tinggi badan itu kan, yang kurang dari 160 itu gugur kemarin. Tidak kawan, ada lagi yang sistem gugur. Jadi satu item kegiatan dilakukan langsung pengumuman. Satu item kegiatan langsung diumumkan. Jadi kalau dia pengukuran tinggi badan kemarin sudah nggak lulus, maka sudah nggak tes gitu. Itu ya. Ada lagi? Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Hati-hati agar kita selamat sampai di tempat masing-masing. Saya akhiri bila topik berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ini lulus terpilih mewakili Korem 01 Lewaksa untuk seleksi lagi di tahap kedua atau seleksi tingkat pusat ada di Rindam. Di sana di tahap kedua itu akan dilaksanakan tahapan seleksi, diawali dari administrasi sama dengan seperti yang dilaksanakan ini, administrasi, kesehatan, jasmani. Kemudian bedanya di tahap atau di tingkat pusat itu sudah mencakup kesehatan bagian dalam, ronsen paru-paru, ada cek lab,
laboratorium, dari darah, dan urin, dan sebagainya. Yaitu temuan. Jadi saya tidak toleransi lagi, karena prinsip seleksi itu apa yang kita lihat, apa yang kita periksa hari itu yang akan kita tulis. Kalau kemarin pada saat mungkin Anda request pendahuluan, mungkin request di Puskesmas atau di mana saja, ada teman-teman itu yang diperbaiki sehingga pada saat seleksi tidak ada temuan. Mulai dari umumnya itu meliputi berat badannya. Kalau dia berat badannya tidak sesuai dengan tinggi badan, nah itu masuk ke umum. U-nya berapa? Kalau dia obesitas, tentunya U-nya lebih dari 2, misalnya U-nya 3 dan sebagainya. Tensi sama, ya, tensi juga masuk ke materi umum, nadi, pernapasan dan sebagainya. Terus ada gerak atas, nah itu kan seleksi dilihat pernah patah tidak tangannya, ada tidak dia bekas-bekas kecelakaan, itu akan diukur. Kalau dia ada sikatrik akan kita ukur. Nanti besok apapun hasilnya akan kita umumkan. Misalnya si A tidak lulus, pasti akan kita kasih tahu di bidang kesehatan ini yang dia tidak lulusnya, sehingga ke depan dia perbaiki itu. Dalam bidang jasmani, semuanya yang dilaksanakan di sini sifatnya tergantung dari kemampuan anak dari bapak maupun ibu sendiri. Bapak, karena apa? Samping saya Asinto, samping saya Ade dan lain sebagainya. Jadi berapapun yang anak itu dapatkan nanti pada saat lari, pada saat pulang, pada saat renang, itulah hasil nyata yang di lapangan, yang kami tulis, yang kami masukkan dalam wilayah. Jadi kalau di jasmani semuanya sifatnya real, nyata, dan tidak bisa dibuat-buat. Sesuai dengan buku pedoman kesegaran jasmani Makassar nomor 04 bulan Februari 2019 tanggal 11 Februari 2019 itu menjelaskan tentang perubahan kesegaran jasmani, dan awalnya nilai kesegaran jasmani itu batas minimalnya 65 menjadi batas minimalnya 51, tetapi di antara per item wajib nilainya 41. Jadi apabila nilai tidak ada 41 atau di bawah 41 itu dinyatakan tidak lulus juga. Lagi 2,3 2.367 itu batas minimal lari. Itu tersulit pelawak dari sampai dengan bisa. Ya mungkin bagi yang sudah pernah kayak bapak kita yang kayak ini, yang mungkin pernah mengalami bidang pendidikan, yang bisa berenang, ya, yang lain pulang libur malam, duduk pulang berenang. Siap materi pelajaran duduk pulang berenang sampai dengan